Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosalfa Bima Renaldi dengan NIM 17018-229. Saya ingin berdakwah tentang Hablum Minanas. Apa arti Hablum Minanas? Pengertian populernya Hablum Minanas yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalan, yu'amilu, muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Jadi, muamalah adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial, termasuk masalah harta, warisan, dan jual beli. Muamalah mempunyai banyak cabang di antara politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum, muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek abadiyah yakni kegiatan muamalah yang berhubungan dengan akhlak seperti kejujuran dan sopan santun. Yang kedua, aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan seperti halal dan haram, syubhat, madarat, dan lainnya. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, namun dirinya juga dengan hablum minanas. Antara lain, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, ya mereka itu tetap mengerjakan sholat. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dalam ayat tersebut secara tegas Allah bahwa keluh kesah dan kikir itu telah menjadi sifat bawaan manusia sejak ia diciptakan. Bukankah kalau kita tidak memiliki harta, kita sering berkeluh kesah? Sebaliknya, kalau kita memiliki banyak harta, kita sering lebih cenderung untuk kikir. Lalu bagaimana cara agar sifat bawaan kita tersebut dapat kita hindari? Allah menyebutkan paling tidak ada dua jalan. Pertama, mengerjakan sholat secara kontinu berjamaah dan di masjid. Kedua, menyadari bahwa dalam harta yang kita miliki tergantung bagian tertentu untuk fakir miskin atau hablum minanas. Dalam ayat Al-Quran, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Ibnu Sabil dan hamba sayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat tersebut mengandung dua bentuk akhlak, yaitu akhlak kepada Allah yang ditunjukkan dengan perintah agar kita menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak terhadap manusia yang ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, anak-anak yatim, orang miskin, kerabat dekat, tetangga jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan, dan hamba saya. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minanas adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang mukmin yang qafa'ah. Jadi Islam mendorong umatnya agar dalam beragama tidak selalu mementingkan aspek ibadah mahdoh saja. Akan tetapi, Islam juga mengajukan ibadah sosial seperti memperhatikan nasib-nasib orang lemah. Bahkan kalau kita cermati 5 rukun Islam, itu adalah merupakan gabungan antara hablum minallah dan hablum minanas. Sekian dakwah dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.